Sebenarnya mungkin kalau dirunut itu behavior yang mereka lakukan itu juga merupakan satu kebudayaan yang mereka akan ciptakan gitu untuk generasi berikutnya. Kayak kita nyetel radio di frekuensi yang nggak pas ya nggak ketemu-ketemu juga gitu Iya, ya. benar. Kalau frekuensinya udah pas dan tertarik di kebudayaan ya pasti dia akan ke situ. Mbak Kidung ini adalah dulunya tahun 2018 seorang finalis Putri Indonesia dan saat ini juga menggeluti bidang fashion nih. Iya, salah satunya. Nah, bidang fashion ini tuh mengangkat kebudayaan dengan memadukan seni lukis di sebuah fashion ya nih. Gimana cerita awalnya kok bisa kepikiran untuk memadukan seni lukis ke dalam fashion? Nama produknya Ageman Among Jiwo. Ageman Among Jiwo sendiri kalau dalam bahasa Jawa berarti ageman itu sesuatu yang dipakai. Sementara Among Jiwo itu sesuatu yang memelihara jiwa. Jadi konsepnya memang orang itu gimana sih biar makai si ageman ini nggak cuman fashion bagus secara spek bahan dan macam-macamnya, tapi juga dia ada spiritnya bahwa oh ya aku akan merasa nyaman, merasa dilindungi gitu. Salah satunya itu spirit yang aku bawa dan emang suka ngerjainnya ya udah kerjain aja. Terlepas dari itu tekniknya sendiri menggunakan teknik batik. Jadi memang di malam dan dicelup diwarnain satu-satu. Konsepnya sendiri kalau di Ageman Among Jiwo atau apa yang saya kerjakan selama ini memang mungkin secara tidak tertulis saya menganut kebudayaan Jawa gitu. Prinsip-prinsip hidup dan norma-norma yang sudah diajarkan leluhur itu berusaha kita perpanjang umurnya gitu. Dan untuk praktiknya sendiri karena batik menurutku cukup urgent sifatnya. Jika dilihat itu presentasi untuk pembatik menggunakan canting itu hanya mungkin berapa persen dari generasi kita gitu. Jadi mungkin kedepannya 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi itu bisa aja hilang, digantikan dengan printing dan digital. Hal-hal yang manual kan dewasa ini tuh lumayan menarik dan lumayan challenging gitu untuk dilakukan generasi kita. Nah, setelah Mbak Kidung udah menjalani ini jalan 4 tahun nih. Mau 4 tahun ya. Terus gimana perasaannya nih dari awal sampai sekarang nih? Aduh, perasaannya gimana ya? Ya itu lucu sih, menarik. Jadi lumayan karena berfalsafah Jawa, jadi beberapa falsafahnya saya kutip dan emang diimani di ageman seperti bercocok tanam nih. Di situ banyak filosofinya banget ya untuk berkehidupan di masyarakat Jawa. Nah, si ageman ini dia tidak selalu membuat produk. Dia ada masanya kayak menanam, artinya dia membuat produk. Ada masanya dia panen gitu. Panen artinya di momen itu banyak orang yang beli. Walaupun di dalam masa tanam dan panen pasti ada yang beli juga gitu. Dan ada masanya dia didiemin. Kalau tanah itu orang zaman dulu mungkin memberi waktu untuk unsur haranya pulih, untuk dia restore energinya dia gitu. Jadi nggak selalu terus-terusan tiap hari aku gambar. Ya perasaan tuh menurutku datang dan pergi ya. Maksudnya kalaupun itu ada sedihnya ya ada stresnya, ada, namanya juga di dunia materi disebut bisnis ini ya gitu. Walaupun aku selalu selawang cewung geret-geret secara falsafah kehidupan, secara spiritual, tapi memang secara konkret banyak challenge, banyak tantangan juga di situ yang oh ya udahlah gitu, dinikmatin aja gitu. Kalau sukanya ya suka banget Mbak. Alhamdulillah banget, terima kasih sayangku. Alhamdulillah ketemu sama dia yang bikin aku cukup waras untuk menjalani kehidupan gitu. Karena si produk ini selalu bercerita tentang hal-hal yang lumayan intim, personal gitu. Misal di series pertama menceritakan gelombang hidupku, di series kedua menceritakan sudut pandang, series ketiga ini yang barusan tutupan menceritakan Rumekso Jati, yang artinya gimana sih cara kita merawat diri kita sendiri gitu. Nah, setiap mau istilah anak mudanya galau gitu ya. Terus dia aduh harus Rumekso Jati nih gitu kan, harus ngerawat diri sendiri gitu. Ada gitunya gitu. Jadi emang ya tersemat doa-doa yang baik lah. Gimana sih cara Mbak Kidung ini merelatekan nih antara fashion yang sekarang dijalani Mbak Kidung biar generasi muda saat ini tuh lebih tertarik gitu sama kebudayaan? Kalau biar lebih tertarik, ya itu momentum sih. Kita nggak bisa menyalahkan misal si A salah, si B salah gitu tentang hal-hal yang dia sukai. Sebenarnya mungkin kalau dirunut itu behavior yang mereka lakukan itu juga merupakan satu kebudayaan yang mereka akan ciptakan gitu untuk generasi berikutnya. Menurutku kita fokus ke solusi aja gitu.
Dan hal yang terkecil yang kita bisa lakuin adalah dimulai dari diri kita sendiri gitu. Apalagi kalau sebagai orang yang sering dilihat, menurutku aku cukup menyadari bahwa dengan aku mempunyai beberapa produk, otomatis mereka akan membuat siapa sih kreatornya, siapa orang di balik itu gitu. Nah, dengan tanggung jawab itu muncullah juga ada harapan di situ bahwa oh semoga karya ini bisa menginspirasi banyak orang, semoga momen-momen orang itu mengalami titik balik atau apapun namanya itu nanti juga ketemu dengan produkku. Tapi kalau konteksnya generasi sekarang melakukan apa, aku rasa nanti akan ada waktunya sih. Karena itu kan terkait, kalau lebih dalam itu terkait dengan frekuensi ya. Frekuensi kayak kita nyetel radio di frekuensi yang nggak pas ya nggak ketemu-ketemu juga gitu ya. Kalau frekuensinya udah pas dan tertarik di kebudayaan ya pasti dia akan ke situ.